RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Halo, selamat siang sahabat RCL. Kali ini Aska Perdana dan Aji Permana tengah berada di Museum Megalodon yang berada di Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan yang pasti kali ini Aska akan berbincang bersama salah satu pemuda yang sangat luar biasa, yang punya visi dan misi yang keren banget. Dan beliau ini adalah seorang pemuda asal wilayah Surade sendiri yang memang sedang mengikuti sebuah ajang pencarian bakat atau mungkin juga mencari sosok atau figur di wilayah Surade atau wilayah Pajampangan sendiri yang bernama Jaka Dara Pajampangan 2024. Dan sudah bersama Aska adalah Kang Alif. Betul banget. Selamat siang Kang Alif. Selamat siang. Luar biasa sekali akhirnya bisa berjumpa setelah beberapa lama kita komunikasi. Iya. Gagal ketemu. Gagal terus teman-teman. Akhirnya hari ini kita ketemu. Alhamdulillah. Dan juga Kang Alif ini yang mengenalkan kita dan mengajak kita untuk datang ke Museum Megalodon ini. Wow, keren banget. Tapi Kang Alif, sebelum kita berbincang jauh-jauh tentang Museum Megalodon, tentang tempat wisata yang ada wilayah Pajampangan atau Surade khususnya, saya tertarik dengan Kang Alif yang juga mengikuti sebuah ajang pencarian bakat, yaitu adalah Jaka Dara Pajampangan 2024. Nah, apa sih Jaka Dara Pajampangan 2024 itu Kang Alif? jadi Jaka Dara Pajampangan itu adalah suatu audisi ya, yang dimana ini tuh pemilihan orang-orang yang terpilih yang nantinya akan seperti brand ambassador lagi. Oh, oke. Kita bakal mempromosikan suatu wisata, entah itu dalam budaya, seni, dan juga UMKM-nya. Oke. Tapi kita terfokus di daerah Pajampangan. Untuk wilayah 6 Pajampangan, Betul. berarti sudah ada ikonnya, yaitu adalah seorang Jaka Dara itu Iya, sendiri. betul Oke. Nah, kalau bicara tentang Jaka Dara dulu deh Kang Alif. Jaka Dara ini tuh apakah memang baru diadakan tahun ini saja atau memang juga Jaka Dara udah menjadi program rutin atau gimana sih? Sebelumnya Jaka Dara juga udah berdiri pada tahun 2018. Oh, udah cukup lama. Dari berarti 2018, lalu ada lagi 2019. Namun ketika mau lanjut lagi ke generasi selanjutnya, keburu COVID. Keburu COVID kan. Betul. Nah, waktu itu COVID udah lama, menjelang COVID itu di 2023 Betul. mau bikin, cuman kekurangan panitia. Karena kan udah pada sibuk ya. Dari Jaka Dara Pajampangan sebelumnya. Betul, alumninya. Akhirnya dengan usaha dari para panitia, akhirnya kita dari panitia maksudnya diusahakan pada tahun 2024 ini diadakan lagi audisi pemilihan Jaka Dara Pajampangan 2024. Oke, berarti sejauh ini Jaka Dara tuh sudah ada 2 pasangan sebelumnya. Iya. Dan akan dipilih kembali pasangan atau juga mungkin pinilih Iya, tahun betul. ini itu adalah yang ketiga. Yang berarti ketiga, ya? betul. Yang Wow, kalau bicara tentang Jaka Dara sendiri mungkin Alif juga sedikit banyaknya tahu gitu kan. Apakah menjadi lembaga independen atau memang juga di bawah naungan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan? Seperti apa sih? Untuk naungannya memang kita belum dinaungi oleh pemerintah. Kita dari kayak inisiatif sendiri dulu. Oh, berarti aja. memang juga anak-anak muda yang punya inisiatif, yuk kita bikin organisasi. Seperti itu berarti betul. ya? Wow. Seperti organisasi-organisasi yang lain yang contohnya kayak Forum OSIS Kabupaten Sukabumi itu kan dari inisiatif para pelajar ya. Sama halnya juga sama Jaka Dara Pajampangan ini. Wih, keren. Berarti memang inisiatif anak-anak muda Pajampangan Betul banget. yang ingin memajukan wilayahnya berarti Iya. ya. Nih, Liv, kalau kamu sendiri ini Kang Alif gitu kan, Oke. menjadi Jaka Dara 2024. Iya. Biasanya kan ketika kita ikut sebuah ajang pencarian bakat khususnya di bidang kedutaan gitu kan, kita berarti kan harus punya sebuah materi, Betul. harus punya sebuah inovasi. Pasti. Apa sih yang Kang Alif angkat untuk menjadi seorang Jaka Pajampangan 2024 ini? Sebetulnya yang aku lihat ya dari kekurangan daerah aku sendiri khususnya, salah satunya kayak museum ini, kurangnya pemasaran. Betul. Nah, tujuan saya tuh nanti ketika udah ada kesempatan dan terpilih jadi Jaka Dara Pajampangan, ingin fokus dengan cara ekonomi kreatif. Nah, dimana kan ekonomi kreatif itu beda promosinya dengan cara-cara yang lain ya, yang biasanya langsung face to face, langsung ke orang, tapi dengan cara ekonomi kreatif ini tuh kita bisa lebih luas, yang dimana penontonnya juga bisa hampir ribuan, jutaan, bahkan miliaran gitu ya. Betul. Kalau misalkan videonya rame. Karena kan banyak museum-museum yang terbengkalai. Betul. Mungkin memang karena kurangnya pengunjung, akhirnya penduduk sekitar pun malas untuk mengelola ya. Betul. Akhirnya pengen meramaikan lagi lah gitu museum ataupun
wisata yang ada di daerah-daerah sini. Betul. Ya mungkin salah satunya adalah si Museum Megalodon Betul ini. banget. Selain itu mungkin Kang Alif ada tempat lain yang memang juga menurut Kang Alif ini memang pantas untuk dieksplor dan juga diekspos. Ada nggak sih wilayah tempat lain? Banyak sebetulnya teman-teman. Begitu banyak wisata daerah sini. Iya. Bahkan saya juga sebenarnya nih ya, fun fact-nya adalah karena saya pun bahkan baru tahu tempat ini dari Kang Alif. Kalau Kang Alif nggak ngasih tahu, kita nggak akan tahu. Tapi juga mungkin bersyukur banget bisa tahu Museum Megalodon ini. Ternyata juga salah satu penopang dari Geopark Ciletuh itu, karena namanya Geopark berarti kan geologi park gitu kan. Betul. Dan geologi itu harus dibuktikan dengan bukti konkret. Dan bukti konkret yang ada di Geopark Ciletuh itu adalah salah satunya adalah peninggalan Megalodon ini. Betul. Selain itu ada tempat apa lagi di sini? Ada untuk daerah Kecamatan Surade itu ada pantai Karanggantung, yang dimana pantai Karanggantung ini tuh dijuluki dengan nama Pantai Bali. Pernah dengar Nusa Sunda? Iya ya, kalau Nusa Sunda tahu. Nah itu Nusa Sunda tuh Karanggantung itu. Nusa Sunda tuh Karanggantung. Karanggantung. Kenapa disebut mirip Bali? Apanya? Karena dari tempatnya itu yang sangat indah banget. Mungkin kalau misalkan Akang berkunjung ke sana, itu benar-benar istimewa sekali tempatnya. Sekeren Harus itu. coba nih. Waktu datang aja kayak cengengesan terus, senyum-senyum sendiri, saking indahnya tempat itu teman-teman. Selain itu ada juga ada Curug Cigangsa atau Curug Luhur, di mana curug itu tuh punya sejarah juga. Terbentuknya si curug itu tuh dikarenakan ada getaran ataupun gempa bumi, teman-teman. Oh, wow. Akhirnya terjadilah longsor, terbentuk curug itu, dan curug itu punya 3 tingkat, tapi debit airnya tuh kecil. Oh, oke. Dikarenakan ada bendungan untuk kepentingan irigasi di bagian hulunya. Oke. Kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau kita bicara, ya jangan dulu jauh-jauh wilayah 6 yang sebegini luas Iya, ya. Kecamatan Bicara Surade Surade aja dulu, ternyata Betul. memang cukup banyak potensi-potensi wisata, terutama wisata alam. Iya. Wow. Banyak. Tapi kalau selain itu Kang Alif, wisata alam kan memang juga bukan wisata yang dibuat oleh manusia dan memang sudah ada dari sananya. Tinggal kita mengelolanya seperti apa. Tapi kalau kita bicara dari sektor lain di sisi pariwisata, punya apa wilayah 6 terutama Kecamatan Surade? Punya apa yang paling membanggakan ya? Iya. Apa Untuk tuh? Kecamatan Surade yang paling membanggakan tentunya pasti tempat ini. Tempat ini, betul. Ini sebenarnya wisata buatan manusia yang berasal dari alam. Iya. Karena mungkin kalau kita bicara tentang fosil-fosil megalodon memang itu dari alam, tapi tidak akan ada tempat ini kalau tidak dikelola, kalau tidak dijaga oleh manusia itu sendiri berarti ya. Betul. Untuk bagian UMKM mungkin di sini kita dikenal UMKM ada opak, pasti teman-teman pasti tahu. Apalagi Opak kalau misalnya Jampang. Opak Jampang, dan ada museum opaknya juga. Museum opak. Kayak museum tapi bangunan di mana di bangunan itu tuh ada kayak patung atau apa gitu. Opak besar tuh di pinggir Gor Surade. Oh wow. Yang di situ tuh mungkin teman-teman udah tahu sebagian orang ya. Iya, karena mungkin itu adanya di jalan utama ya, Iya, gitu kan. Dan itu daerah Kecamatan Surade. Nah, kalau kita bicara tentang UMKM nih, Kang Alif. Kang Alif sebagai salah satu peserta dan juga calon Jakadara 2024 wilayah Pajampangan. Bicara UMKM, karena mungkin salah satu penopang ekonomi masyarakat adalah UMKM. Betul banget. Apa sih yang mau Kang Alif lakuin untuk para pelaku UMKM yang ada di wilayah Pajampangan, khususnya Kecamatan Surade? Mungkin untuk UMKM itu cukup sulit teman-teman karena Betul. pasti banyak saingan juga. Iya, Tidak hanya betul. 1 orang 2 orang. Iya. Mereka punya caranya masing-masing dalam mempromosikan UMKM-nya sendiri. Tapi untuk promosi yang paling yang paling efektif, betul, yang paling efektif ya dengan cara ekonomi kreatif tadi. Dengan kita promosi, kita bikin sosial medianya, kita ajak-ajak dari anak-anak sekolah, itu yang bikin narik tuh yang paling banyak bahkan anak-anak sekolah biasanya. Betul, karena kan memang juga hari ini sedang ramai juga diperbincangkan oleh semua masyarakat dan semua orang se-Indonesia adalah tentang study tour. Betul. Nah, mungkin Kang Alif juga sebagai salah satu calon Jakadara Pajampangan 2024 juga mungkin ini menjadi salah satu bahan renungan kita bersama bahwa ketika wilayah kita sendiri punya sesuatu hal yang memang bisa dieksplor dan bisa diekspos, kenapa tidak kita memanfaatkan hal tersebut tanpa perlu jauh-jauh study tour ke luar kota, benar nggak sih? Betul. Saya juga kaget banget wilayah Surade punya potensi yang sebegini besarnya dari sisi ekonomi kreatif, dari sisi pariwisata, dari sisi sosial budaya, besar banget ternyata Surade ya. Betul banget. Wow, Kang Alif selaku salah satu peserta Jakadara, kapan sih puncak penilainya? Untuk grand final gitu. Grand final. Grand finalnya tuh nanti pada tanggal 13 Juli. Oh, jadi hari ini masih berlangsung proses
karantina. Karantina, betul. Sedang berjalan. Sedang berjalan. Apa aja sih yang dilakuin sama peserta dan Untuk juga panitia? untuk Saat ini. Oke, untuk nunggu sampai grand final Ya, tuh ya? betul. Nah, nanti kita bakalan berkunjung ke wisata-wisata pastinya. Tidak hanya wisata alam, pastinya UMKM dan seni budaya juga. Betul. Untuk dekat yang sekarang, nanti kita akan kunjungan ke salah satu dokter gigi yang ada daerah Surade. Wow, keren banget. Memang berarti Jakadara ini adalah bentuk usaha dari para pemuda-pemuda Pajampangan sendiri untuk bisa memajukan wilayahnya. Betul berarti banget. ya. Wih, keren. Nah, tapi Kang Alif selaku calon Jakadara, bukan calon, sebenarnya udah bagian dari Jakadara. Udah bagian dari Jakadara, meskipun mungkin untuk grand finalnya baru akan dilakukan tanggal 13 Juli nanti. Iya. Tapi setiap Jakadara, setiap para peserta pasti punya tujuan, punya harapan untuk wilayahnya. Apa sih yang menjadi tujuan Kang Alif untuk mengikuti Jakadara dan apa tujuannya untuk wilayah Kang Alif sendiri? Untuk tujuan memang pastinya saya sebetulnya untuk mengikuti organisasi ataupun acara-acara yang seperti ini, tujuan benar-benar yang dalam hati saya gitu ya, ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Betul. Manusia yang bermanfaat. Mungkin itu alasan yang bisa dibilang pasaran. Betul, Setiap orang, betul. tiap ditanya tujuannya apa? Ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Iya. Tapi kan memang pada faktanya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Wow, keren. Dan mungkin ya dari sisi Kang Alif sendiri mungkin kedepannya juga dengan mengikuti organisasi ini lebih banyak orang yang kenal. Betul, pastinya. Banyak relasi. Pastinya. Jadi mungkin ketika kita perlu sesuatu, ketika orang perlu kita juga jadi lebih mudah berarti Kang Betul Alif. banget. Wow, keren. Membuka pintu-pintu rezeki juga kan. Nah, betul banget. Kita bisa kenal banyak orang, ada peluang-peluang yang bisa kita kerjakan bersama, Betul ada banget. bisnis-bisnis yang kita bisa lakukan bersama. Betul Siapa sekali. tahu sahabat RCL. Iya. Ini juga mungkin menjadi motivasi untuk para muda-mudi Gen Z terutama. Iya, betul. Yang moodnya tuh sangat swing sekali gitu ya. Karena ya di Gen Z itu kadang sangat sulit untuk mengontrol moodnya gitu kan. Ya mungkin dengan kita gabung dengan organisasi, kita mengenal banyak orang, relasi kita semakin luas ya kita bisa mengatur mood kita. Kita juga bisa lebih mudah akrab dengan banyak orang. Betul banget teman-teman. Wow, keren banget Kang Alif. Usia Kang Alif hari ini 17 tahun. 17 tahun, 17 tahun. Bayangin, beliau ini sudah gabung di cukup banyak organisasi, salah satunya yang berhasil dan sukses adalah Foxy. Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi. Betul. Hari ini ikut Jakadara Pajampangan 2024. Iya. Ih, keren banget Alhamdulillah. sahabat RCL. Tapi Kang Alif, kalau ngomongin visi dan misi, pasti kan ketika ikutan organisasi, terutama di Jakadara ini ditanya nih sama panitia, ditanya sama juri. Kamu tujuannya apaan? Kamu visi misinya apa? Apa tuh yang jadi visi misi? Dan Pasti diangkat saat itu? Yang tujuan untuk visi misi saya ya visinya gitu kan. Aku tuh terfokus pada pelajar. Maksudnya pada pelajar. Apalagi kan pelajar itu adalah salah satu investasi untuk negara kan. Betul. Jadi ketika pelajar pada sekarang ini sukses-sukses, bagus-bagus, pastinya nanti pun akan bisa dimanfaatkan. Iya, betul. Untuk jadi penerus nanti. Sekarang kan masih ada aja gitu ya kekerasan terhadap pelajar, gitu, bullying-bullying seperti itu. Apalagi waktu kemarin lagi rame tuh yang di TikTok juga ada anak kecil yang cerita ke kakak siapa itu ya, yang nanya katanya aku dibully, dikatain dibully, itu dikatain itu gitu kan. Nah, pasti tahu lah kamu juga sama kok si Sonnya malah dipakai buat candaan gitu. Kayak di mana sih ditaruhnya hati-hati kalian gitu yang bikin konten yang kayak gitu. Itu kan anak kecil gitu loh. Itu kalau misalkan teman-temannya tahu si Sonnya dipakai candaan, makin bully sih kayaknya. Iya, waduh. Itu. Berarti memang juga kita perlu kembali meluruskan mindset orang-orang. Berarti tujuan utamanya mindset, ya. Betul. Karena mungkin semua juga berawal dari mindset, gimana kita bisa merubah cara pandang kita terhadap suatu hal berarti ya. Ih, keren banget ngobrol sama Kang Alif, seru juga ternyata ya. Kang Alif, tapi ini dengan sekarang sudah menjadi salah satu peserta dan juga bukan calon tapi udah jadi fix bagian dari Jakadara 2024, tinggal nanti mungkin sebagai apa gitu ya. Karena mungkin kan dalam sebuah kedutaan itu nanti dipilih ada yang menjadi pinilih, ada kategori duta bagian apa, bagian apa. Apa yang akan Kang Alif lakukan pertama kali setelah menjadi Jakadara 2024 Pajampangan? Mau apa dulu nih program kerja? Untuk program kerja memang seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, aku pengen fokus di ekonomi kreatif yang dimana aku tuh pengen bikin konten-konten ataupun gimana caranya sih wisata ataupun entah itu wisata budaya dan UMKM itu naik dikenal sama orang-orang.
minimal ketika orang-orang pulang dari sini tuh ada bekal. Betul. Bekal ketika mereka udah kembali ke daerahnya masing-masing, mereka bisa menceritakan tuh ke orang-orang, oh di daerah Surade ada ini loh, daerah Pajabangan ada ini loh gitu kan. Wih, keren Gitu. banget Kang Alif. Luar biasa sekali dengan usia masih 17 tahun tapi sudah punya pemikiran yang visioner jauh ke depan dan untuk kepentingan kita bersama berarti sahabat RCL ya. Ya karena memang kan seperti tadi yang Kang Alif bilang pengen merangkul teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekolah. Iya, betul. Ya karena mungkin dengan impact jangka panjangnya adalah teman-teman anak sekolah ini bisa lebih mengenal wilayahnya, mencintai wilayahnya. Betul. Ya daripada kita sekarang dengan harapan, saya pengen main ke main ke kota main ke negara ya Iya. jangan lu jauh-jauh tuh udah. Padahal Surabaya punya. daerah sendiri aja belum dihatamin gitu tempat-tempatnya. Karena ternyata masih banyak juga ternyata hari ini kondisinya di lapangan bahwa orang-orang Surabaya pun belum tahu ada Iya. apa namanya Museum Megalodon Megalodon ini. Pernah satu waktu aku nanya ke teman, kamu tahu gak Museum Megalodon yang ada di Surade? Museum? Di mana tuh katanya? Itu ada tahu museumnya. Kan itu ada Tugu Megalodon yang di di Bundaran. Iya, di Bundaran. Itu kan ada, pastinya ada museumnya juga. Emang ada ya? Datang aja langsung nanti ke sini. Datanglah dia. Karena memang berarti kita masih ini PR kita bersama berarti ya untuk gimana caranya wisata-wisata yang ada di khususnya Kecamatan Surade wilayah 6 ini bisa lebih tereksplor lagi dan terekspos lagi gitu kan. Nah, mungkin juga dengan Kang Alif menjadi Jakadara 2024 ini mungkin menjadi salah satu program kerjanya adalah tadi bisa mengembangkan ekonomi kreatif yang salah satunya adalah mengangkat potensi-potensi terutama daerah pariwisata dan juga UMKM yang bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Keren banget Kang Alif, saya sangat mendukung sekali Kang Alif, sangat support sekali. Luar biasa banget. Tapi Kang Alif, terakhir di perbincangan kita, meskipun masih betah, tapi sayang banget waktu memisahkan kita. Oke. Apa sih yang menjadi harapan Kang Alif untuk khususnya Kecamatan Surade atau umumnya wilayah 6, umumnya lagi Kabupaten Sukabumi, apa yang menjadi harapan Kang Alif? Untuk harapan aku sih soal daerah sini, pastinya saya berharap ke warga negaranya sendiri. Untuk penduduk-penduduknya. Lebih memandang lagi, kita tuh punya sejarah loh. Kita punya seni budaya yang harus diceritakan kepada anak-anak kita, ke cucu-cucu kita gitu kan. Mungkin salah satu teman-teman saya yang tidak tahu tentang sejarah daerahnya sendiri, karena orang tuanya pun tidak menceritakannya pada anaknya. Tuh. Itu dia teman-teman. Jadi mungkin mari kita bersama-sama memajukan wilayah kita masing-masing untuk Kang Alif dan juga rekan-rekan di wilayah 6 Pajampangan Surade khususnya. Yuk kita sama-sama bangun Surade. Surade teh moal HD, lamun lain kurang mah betul sahade atuh gitu ya tuh bray. Aduh. Kang Alif, nuhun pisan lo udah ngobrol sama kita. Keren banget. Sukses dengan pinilih Jakadara Pajampangan 2024-nya. Semoga juga menjadi pemenang terutama kalaupun tidak jadi pemenang tapi sudah menjadi bagian yang sangat luar biasa dari perjalanan Jakadara Pajampangan 2024. Dan juga terima kasih banyak sahabat RSL, ditunggu juga untuk kedatangan kamu ke Museum Megalodon dan juga tempat wisata lain yang ada di wilayah Kecamatan Surade, wilayah 6 dan juga Kabupaten Sukabumi khususnya. Saya SK Perdana dan Aji Permana yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.